Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganti-ganti. Ada yang beda tak nih ganti-ganti? Lebih beda kan ganti-ganti hari ini. Nah, kebetulan Wak Lasa hari ini bawa Ustadz dari kita mau narasumber untuk spesial edisi Lebaran ganti-ganti Idul Fitri ganti-ganti yo. By the way, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk ganti-ganti di rumah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kok kayak ada kondangan kayak gini? Allahu Akbar. Boleh ganti-ganti. Udah lah, Pak. Udah. Kan takbir. Takbir. Lagi nih. Sejam kayak gitu apa-apa juga. Sampai habis juga. Nah, jadi kenalan dulu nih. Ganti-ganti sama Kenalkan kan dulu nih. Siapa namanya Bang? My name is Kan. Kan. Nama panggung apa elok dewe? Nama panggung nggak tahu apa-apa nih. Iya, apa-apa. Jadi siapa nama abang nih, Bang? Saya Matwai. Matwai. Nama panggung tuh. Nama panggung enggak? Agak banyak aku nyebutnya ya. Sandiwara. Matwai. Bang Mat. Jadi aku manggilnya Bang Mat nih. Iya, Bang Mat. Oh, oke. Mamat. Mat. Oke, untuk Bang Mat. Bebas lah, fly weh. Oke, ganti-ganti. Kayak biasa, kami nak menghadirkan informasi terkini, terhot, terviral, terganas tak tuh. Ada 7 berita lur hari ini lur, nak itu bawakan lur. Oke, jadi ganti-ganti jangan kemana-mana, tetap di Keberitaan Tak Apa-apa. Tetap di Keberitaan Tak Apa-apa. Nah, macam mana kalau kita suruh Bang Mat nih baca, Be? Oke, ganti-ganti kita masuk di segmen 1. Ada segmen apa sih, Bang? Ada segmen haus. Masih haus. Masih juga Perasa haus. minggu kemarin haus. Masih juga haus Lebaran. Iya, kan haus. Abis kita Lebaran aktivitas. tapi Kan kemana-mana, salam nyalamin orang, keluarga, kemana-mana kan haus. Jadi aura-aura momen-momen puasa itu mesti terbawa. Ya. Padek kan udah ya. Iya. Belum siap pulang. Sedih. Yuk, ada apa di segmen haus nih? Berita kasus dugaan korupsi. Aduh. Wah, korupsi apa tuh, Es? Di Jalan Padang Lamo. Lebaran korupsi. Kacau. Jangan sampai di lebaran ngelakuin gitu ya. Iya, Es. Janganlah, Kasus dugaan korupsi Jalan Padang Lamo ke Jari Tebo tetapkan 3 tersangka. 3 tersangka. Siapa tuh? Di Tebo, Es. Iya. Jalan Padang Lamo. Tebo, tolong. Jalan Padang luruskan. Lamo. Aku tahu Jalan Padang Lamo. Oke, lanjut Bang Mat. Kejaksaan Negeri Tebo menetapkan 3 tersangka kasus dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang berindikasi perbuatan tindak pidana korupsi terhadap pekerjaan Jalan Simpang Lokpon Padang Lamo, Tanjung. Kabupaten Tebo pada Dinas PUPR Provinsi Jambi tahun 2019. Jadi apa dimaksud ini? Jadi baru terkuak sekarang apa gimana nih? Terkuak Baru sekarang. tersangkanya baru ditetapkan kayak gitu lah. Beritanya sudah lama. Oke. Ganti-ganti penasaran tuh dengan beritanya. Kita tengok dulu. Ini. Perkara korupsi Jalan Padang Lamo tersebut berawal dari adanya pengaduan masyarakat ke bidang intelijen Kejaksaan Negeri Tebo. Selanjutnya dilakukan pool data dan pool bucket, kemudian ditemukan adanya indikasi dugaan tindak pidana korupsi, sehingga diserahkan ke bidang Pitsus Kejaksaan Negeri Tebo untuk dilakukan penyidikan bidang Pitsus. Hasil ekspos penyidik sepakat untuk menetapkan tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pekerjaan peningkatan jalan Simpang Lokpon, Padang Lamo, Tanjung, Kabupaten Tebo tahun 2019, yaitu Haji Ismail, kontraktor, Insinyur Tetap Sinulingga, Kabid Bina Marga DPUPR Provinsi Jambi, dan Suharto, Direktur PT Nai Adipati Anom. Leksi Fatarani, Kasipenkum Kejati Jambi membenarkan hal tersebut. Dirinya menjelaskan bahwa pekerjaan proyek tersebut banyak item-item yang tidak terselesaikan sesuai kontrak, menyebabkan kerusakan pada jalan.
Akibat dari perbuatan para tersangka mengakibatkan kerugian negara kurang lebih mencapai 7,3 miliar rupiah. Dalam pemeriksaan kasus korupsi Jalan Padang Lamo Simpang Lokpon yang telah hadir di pemeriksaan tersangka hanya Tetap Sinulingga. Dia adalah ASN pada Dinas PUPR Provinsi Jambi. Sedangkan dua kontraktor Ismail dan Suwarto belum hadir. Oleh karena itu tim penyidik akan melakukan pemanggilan ulang, dimungkinkan minggu depan sebelum hari raya. Sedangkan tata cara dalam pemanggilan seseorang sebagai tersangka memang harus didampingi oleh penasihat hukum. Iqbal, Cek TV melaporkan. Kenapa juga nanti yang ngomong? Nah tuh beritanya. Ya, Beritanya kan Tio. Itu dia beritanya. jadi kayak mana Pak? Menurut Bang Mak nih kayak mana beritanya? Beban. Ini tahun berapa? 2019 ya? Iya. Sekarang tahun 2022. udah 3 tahun yang silam. Berarti baru terungkap sekarang. Terungkap sekarang. Mungkin selama ini pelakunya Duitnya di kemana Pak itu selama Untuk lebaran sekarang. Lambat dia nabung 3 tahun. 3 tahun Untuk lebaran 2022. khusus untuk THR ponak-ponakan yang lain kan. Lama dia nabung dari 2019. Tapi di situ ada yang ada. Nggak ada THR dari itu. Enggak kenal. Jangan. Tapi kalau nak ngasih tidak apa-apa juga. Sopi. Ya udah apa-apa. Paling ini dipanggil. Kami masih nunggu kok. Masih nunggu. Sampai habis lebaran pun kami tunggu. Kalau Nunggu ada. bapak ya? Nunggu duit. Oh, nunggu duit ya. Duitnya. Jadi menurut Bapak kayak mana nih Pak tadi Pak? Janganlah. Jangan apa Pak? Janganlah. Jangan. Balikkan lagi kami. Jangan ada kebagian lah. Jangan lagi lakukan hal itu. Jalan pada wajar lah. Jalan pada Lamo selesai. Ayo yang dari Tebo. Bagus. Emang jalan emang. Kayak mana jalannya? Jalannya kan dulu tuh jalan Padang Lamo itu digunakan untuk aktivitas masyarakat transportasi ke Padang. Oh. Jalan lintas nih, Terus? jalan besar. Sekarang kan nggak dipakai lagi. Karena Ngapu? Hah? Ngapu? Jalan nggak bisa dipakai lagi tuh ngapu? Maksudnya nggak dipakai untuk transportasi ke arah Padang gitu nah. Beda jalan ya? Buat jalan baru apa gimana? Jalan lewat Bungo lewat nih. Oh. Lewat simpang apa ya? Simpang Somel. Ah, itu nama Simpang Somel. Jadi simpang Lopon itu simpang 3 tuh Pi. Alasan nggak dipakai lagi karena jalan tuh buruk apa gimana? Jalan tuh emang untuk jalan aktivitas warga sekitar baik, untuk masyarakat baik. Bisa juga ke arah Padang, cuman nggak ada untuk orang banyak gitu. Siko-siko, kayak mana sih? Kayak mana sih? Maksudnya, Ya, oh kalau mobil boleh, motor boleh. maksudnya ini kan jalan untuk lintas kan? Ah. Lintas ini kan banyak kan pengunjungnya kan? Oh, jadi jalan alternatif. Ah, itu betul. Oh, jadi jalan. Bagus nak, mat. Keren mat. Macam itu. Iya, Gimana, jadi Tebo? alternatifnya di situ dulu, Jalan Padang Lamo tuh. Oh, ibarat kalau di Jambi jalan Purnama atau jalan. Nah, Tidak macam itu, macam itu dah. Jalan Purnama. Ceritanya. Aduh. Ayolah. Atau jalan Arizona macam itu dah. Oh, iya. Alternatif gitu. Nggak tahu juga sih. Ayolah, gimana Wak nih? Jalan Padang Lamo tuh emang jalan satu-satunya dulu Pi. Nah, kok bisa? Ke Padang tuh. Berarti dia buat jalan baru. Jalan, aduh, kayak mana ya ngomongnya? Salah ngomong. Ayo sudahlah kita tinggalkan di Itu kepala. mat tadi bahas itu mat. Bahas korupsinya, bukan bahas jalannya. berarti jalan itu kan panjang, nggak? Panjang, emang panjang. Berarti jalan itu udah bagus ya. Tidak bagus emang. Dibaguskan lagi terus dikorupsi. Berarti jalan itu panjang jadi segini. Yo, Oh, betul. Yo. Jadi segini berarti jalan itu tadi sini. Kita betul-betul oke. Betul-betul Mbak ya. Betul kan. Jadi jalan korupsi kemarin jalan tuh kayak gitulah katanya. Jadi potong-potong jalan. ha. Sampai Jadi orangnya kecil. jalan siko-siko. Iya, iya. aku rasa duit itu tanam di dalam jalan. Kita gali ya. Aku rasa iya. Aduh. Jadi dibuka jasa penggalian Jalan. Jalan proyek baru lagi. untuk tabungan
masa depan. Ya, mau bocil-bocil nonton kayak ini aduh duit itu bertanam gitu. Jangan Cil. Apa? Iya emang tak apa-apa. Aduh. Kita Kita tinggalin ganti berita korupsi Jalan Padang Lamu tuh ganti Kita masuk berita kedua. Masih di segmen haus ada razia balap liar. 30 kendaraan diamankan Satlantas Polres Tanjab Timur. Dikeluarkan setelah Lebaran. Nah tuh. Lebaran tidak bermotor lah hantak. tak lagi. Satlantas Polres Tanjung Jabung Timur amankan 30 kendaraan roda 2 yang melakukan balap liar selama bulan suci Ramadan. Nah, Sampai bulan puasa ini berakhir, Satlantas Polres Tanjung Jabung Timur akan terus melaksanakan razia dan kendaraan yang diamankan akan dikeluarkan setelah Lebaran. Nah, itu. Yang biasanya nak belada-ladas Lebaran, nah, tidak berpakai, tidak bisa kemana-mana. Angkat belum? Aduh, ada nelpon pula. halo. Aduh, lagi siaran nih. Lagi siaran es. Di sini nih Pak. Tiga nih berita tamu. Memang tak apa, slow. Ganti nak nelpon ada apa? Apa nak PC juga boleh. PC juga apa? Nak PC juga boleh. Jadi nih. Ini belakang kamera nih kayaknya sering aku tengok di apa nih. Di mana? Balap-balapan liar itu. Muka-mukanya kayak gini lah, kayak gitu udah lah. Sering kan kamu balapan kan? Balapan liar kan? Hai, seumurannya kamu nih, aduh yakin ya aku. Kadang kan budak-budak bulan suci Ramadan tuh kan istilahnya ngabuburit tuh kan. Ngabuburit ini bukan kayak gitu tahu. Balap. Kadang ujung-ujung bertahan motor kayak mana nak Lebaran. Nyari balak namanya tapi. Iya betul kan. Janganlah. Iya. Pokoknya dekat-dekat Ramadan tuh janganlah dulu. Enggak gitu juga ya. Enggak boleh belum ya beritanya enggak? Memang enggak boleh. Sudah enggak sih? Belum ya? Belum kita tengok ya beritanya. Nah, nyimak enggak kamu ya? Kita tengok beritanya ganti-ganti. Hasil penindakan pelanggaran lalu lintas yang terindikasi dan atau melakukan aksi balap liar selama bulan Ramadan, Satlantas Polres Tanjung Jabung Timur berhasil mengamankan 30 kendaraan roda 2 yang sedang melakukan aksi balap liar. Selama bulan Ramadan, area Gor Paduka Berhala kerap dijadikan aksi balap liar dan aksi tersebut berhasil ditindak Satlantas Polres Tanjab Timur dan kendaraan yang terlibat aksi balap liar langsung dibawa ke Polres Tanjab Timur. Balap liar yang sering dilakukan oleh para remaja pada saat malam hari ini tentunya sangat mengganggu aktivitas masyarakat sekitar dan kendaraan lain yang saat melintas. Ibtu Rio Siregar mengatakan sampai bulan puasa ini berakhir, Satlantas Polres Tanjab Timur akan terus melaksanakan razia dan kendaraan yang diamankan akan dikeluarkan setelah Lebaran. Untuk penindakan anak di bawah umur yang mencoba membawa kendaraan, Satlantas Polres Tanjab Timur juga memberi sanksi agar orang tua atau guru agar dapat mengurus sanksi yang diberikan ke Polres Tanjab Timur. Di belakang kami ini rekan sudah lihat ada 30 kendaraan roda 2 yang selama 2 minggu berhasil kami amankan dikarenakan ke-30 kendaraan ini melaksanakan kegiatan balap liar dan juga kendaraan tersebut menggunakan knalpot brong. Knalpot brong ini sangat-sangat mengganggu masyarakat yang sedang melaksanakan ibadah, terutama ibadah tarawih pada malam hari. Jadi sampai bulan puasa ini berakhir, kami akan terus melaksanakan razia dan kendaraan yang kami amankan kami akan keluarkan setelah Lebaran. Jadi 30 hari kami amankan motor ini di kantor, baru pemiliknya boleh mengambil. Untuk anak-anak di bawah umur, kami mewajibkan orang tua dan guru datang bersama pelanggar tersebut untuk mengambil kendaraan. Tidak hanya itu, Satlantas Polres Tanjab Timur juga sudah menghubungi dinas terkait segera ditindaklanjuti agar arena gor tersebut jangan disalahgunakan dan akan memasang polisi tidur dan pita kejut di area yang sering jadikan para aksi pembalap liar. Wahyu Mubarok, Cek TV, melaporkan. Ada yang ngejeng talak tuh. Balapan. Salah asak dan Balapan. kenapa tuh? Itu Balapan liar kan liar liar. Memang lihat kan. Kalau semacam tuh liar wajar pula bahan kan tadi. Kalau sepi balapannya gimana? Sopek tak liar. Enggak liar. Tak liar. Dia lebih kayak ular. Balapan. Hah? Liar ular. Hehehe, jauh ya. Oh, ular. Bisa lah. Bisa nih An. Jadi untuk kamu nih ya, nggak dapat lebaran kan? Makanya
Nggak usah lah ikut-ikut balap liar. Yo, mending ikut balapan merebut hati Sofi. Wah, Udah perlu bebalap lah, bebaris deh, bergilir. anjay, baru masuk dia. Nah, masuk aja. Nah ini lagian kalau balap-balap kayak ini bukan cuma di Tanjung Jambu Timur ya, tapi di Jambi kan ada kan kata Oh iya, betul Pak. Ya, Biasanya malam tuh. Bukan Ramadan Maya kan? Ramadan Maya, hari-hari biasa. Biasa hari Sabtu Minggu tuh. Malam. Budak-budak. Oh, itu malaman. Pernah aku lewat situ beli sate kan. Ngong. Nyabe ya. Jadi nyambil lah gue. Jadi bukan balapan motor, Pak. Bukan. Ada juga balapan lari, Pak. Kalau balapan lari itu enggak masalah. Itu balapan lari Itu kan positif. Ada spek. Kapan lu? Lah. Lagi-lagi viral sekarang. Enggak tahu. Viral lebih. Enggak usah. Kalau Sofi naik ke balap lari enggak apa-apa juga. Enggak lari ada apa? Ada apa sih ganti-ganti? Jadi balap lari itu pun ada speknya kayak balap liar, kayak balap motor. Serius kok? Ada spek MP1 itu kelas tapak dewa. Wih. Ngerti enggak? Enggak ngerti. Paru-paru kudos. Pembahasan laki-laki. Jadi kalau isap-isapan rokok surya, pures. Itu paru-paru surya. Enggak telap ya. MP1, MP2, MP3. Aku keluarnya gimana? Nggak ngerti nih lumayan. Jadi Be, ada nggak pengalaman kau kayak pakai motor? Oh, kalau dulu belajar motor kan SMP ya. Jadi memang kalau sore-sore itu berbagai-bagan kan, sesama kawan-kawan cewek lah. Tahu lah. Entah tarik rambut biasanya tuh cewek-cewek. Enggak lah. Ini rambutnya di. Jadi sore kau nih gitu. Jadi sore-sore itu bermotor keliling dusun dulu, kadang ke dusun sebelah kan. Kayak gitu baik sih. Kalau pengalaman balap Cimato. Kau juga nih. Cimato. Ke sebelah, enggak tahu nyampe ke ini. Ada telepon lagi ngajak balapan. Banyak dan telepon, bayar orang penting. Aduh. Iya. Apa nih? Ngajak balapan? Ngajak balap. Agak itu. Makan lontong dulu gitu kan. Makan lontong. Woi, lebaran nih. Oh, ngurus ke rumah. Iya. Nah, ini kan berarti Wajar lah. Aku tengok ada kasih yang lewat selama lebaran nih motor-motor yang kenapa berong tuh. Apa? Rupanya ditangkap kalau. Iyalah ditangkap. Polisi kalau. Tapi kan ini ditanjap tim. Emang kan yang di Kota Baru udah ditangkap juga? Enggak. Ya di Kota Baru, di Kota Aku kan Jambi. mengarahkan ke situ kan. Iyalah. Siap. Jadi lebarannya kayak mana lah? Lebaran jalan kaki ya, Pak. Nggak kemana-mana deh. Ya, Nah ini kan udah lebaran nih. Ini kan udah lebaran kan. Itu bakal dikeluarin motornya lebaran berapa tuh kira-kira? Paling seminggu lah ada. Atau 3 hari lebaran, nggak tahu lah. Tunggu Beo di rumah motornya, lagi dijemput. Jadi lapis lagi. Motor ya. Lapis legit apa? Ai payah. Nggak tahu di kue dia tahu makan Apa apa. coba Sofi yang tahu nih soal kukuyan tuh? Apa? Lapis lagi. Jadi Manis. Lapis yang apa tuh kita merah pelangi dia. Ya Allah Ida, itu kue lapis. Ai payah. Memang mahal sih kuenya, kayaknya datang lah di rumah kau. Enggak tahu lah. Aku sih biasanya di rumah spaghetti. Bolu. Burger. Jadi di rumah Di luar dugaan jawabannya. Makanan sehari-hari Oh, iya. rebusan alang. Percaya lah, mukanya itu kan, mukanya kurus kan. Aku nak juga lagi gitu. Apa be? Rebus lalang. Lalang, apa be? Tumis apa? Batu. Oh, aku nak aku jubol, nak kurus. Coba lah. Coba tes. Nak kurus soalnya. batu apa dulu tuh? Kerikil. Batu ginjal juga. Batu ginjal juga, ada batu giling juga. Dah. Nah jadi nih kan, selama motor tuh di situ terus lagi ngambilnya tuh, kalau memang yang di bawah umur itu harus bawa orang tua dan bawa gurunya, sama dionyo juga datang untuk ngambil motornya. Sama kue lebaran juga. Untuk apa? Untuk yang angkat tuh. Iya, apa? Ayo kita break dulu ganti-ganti, kita masuk ke Agak segmen dulu dua. aku nak nanya pengalaman kamu. Ini nih pengalaman yang durasi. Balapan liar. Balapan liar. Pasti pernah kamu nih. Nggak pernah aku. Masa enggak pernah? Aku banyak yo. Banyak. Tanu cacat balap liar enggak jelas. Sudahlah, panjang durasinya. Ada cerita kan. Baik. Tetap di berita apa kan nanti.
Oke, welcome back to Iko Berita Tahap. Kayak YouTube ya sudah ya. Welcome back to Iko Berita. Adalah kemajuan Iko Berita enggak Harus ada iklan lur. Harus. Banyak iklan gitu lur. Sudah ente masuk nih. Aduh, Aku yakin. beban. Berat beban host baru nih. Aku yakin. Lagi ganti-ganti ya, ayo, kita masuk segmen 2 nih, Bang. Ada apa segmen 2, Bang? Aduh, cemano. Cemana? Ayo, berita ketiga. Cemana? Cemana ada cemano. Cemano. Kayak orang apa ya? Cemano. Ini cemano. Celano. Macam mana? Aduh. Agus. Aku senang. Kalau tidak kan? Aku senang. Udah baca berita, baca berita. Ini celana. Oke. Jadi iklan celana kalau nak masuk dalam begitu. Tidak apa-apa. Itu mas. Keren. Oh, bagus nih. Maksudnya. Oke. Peretasan celana. Peretasan aplikasi Peduli Lindungi. Polda Jambi tangkap 7 pelaku. Tahu enggak? Aplikasi Peduli Lindungi. Ada. Jadi aplikasi itu melindungi kita. Betul. Ini melindungi kita dari semua penyakit. Ya kan? Iyalah, jadi Ini COVID kan, vaksin kan. pecit dia di HP kan, di aplikasi di HP kan. Pecit HP itu udah kelindung lah gitu tuh. Dipecit aku. Dipecit. Dipencet. Lanjut. Lanjut. Aneh tadi ya. Tim Siber. Tim Cyber Polda Jambi menangkap 7 peretas akun Peduli Lindungi. Modusnya para pelaku nih mengeluarkan sertifikat vaksin palsu yang ditawarkan dalam iklan di media sosial. Oh, tapi kan karena udah peretasan jadi udah palsu, langsung ke akses ke Peduli Lindungi. Berarti dia ini pintar lah. Pintar lah. Salah gunoi be. Penasaran nengok mukanya, Pak? Muko. Muka peretas ya? Ada ya? Kok vaksin. Jadi peretas dulu. Kita tengok dulu berita ganti-ganti ya. Tengok dulu. Tas. Tengok dulu. Check it out. Jadi pas akun aplikasi itu baru. Check it out. Sebanyak 7 orang pelaku peretasan akun Peduli Lindungi di Jambi dengan modus mengeluarkan kartu vaksin palsu bagi masyarakat ditangkap Subdit 5 Cybercrime Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrimsus Polda Jambi. Di Reskrimsus Polda Jambi, Kombes Pol Christian Tori mengatakan bahwa sindikat ini melibatkan pelaku antar provinsi, yakni Jambi, Jawa Timur, Jawa Barat, Batam, dan Sumatera Utara. Namun 7 pelaku yang saat ini diamankan merupakan warga Jambi, Magetan, dan Bandung. Dalam menjalankan aksinya, para sindikat ini menawarkan pembuatan sertifikat vaksin yang dimana hasilnya terdata langsung ke aplikasi Peduli Lindungi tanpa melakukan proses penyuntikan. Dijelaskan Kombes Kristo, pada sindikat ini memasang biaya sebesar Rp600.000 hingga Rp1,5 juta bagi orang yang ingin menggunakan jasanya. Para pelaku menawarkan iklan di media sosial. Saat ini terhitung sudah ada 250 data yang menggunakan jasa pelaku. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi berhasil mengungkap jaringan pelaku kejahatan illegal access dengan cara menggunakan sertifikat vaksin dengan data yang fiktif, kemudian tercatat di dalam aplikasi Peduli Lindungi. Pelaku sudah kita amankan dari beberapa daerah dan saat ini dalam proses pengembangan oleh kita. Ya. Ada berapa orang Pak? Modus pelaku Pak Dir di Jambi Pak Dir yang menjadi pelanggan itu Pak Dir di Jambi Pak Dir? Di Jawa Timur, di Magetan ada 3 orang, di Bandung ada 4 orang, di Jambi ada 1 orang. Ya. Oke, Pak. Nanti ini bisa berkembang juga di beberapa provinsi yang sudah kita identifikasi, ada jaringan mereka di sana. Nanti kita akan kejar. Untuk pelakunya Pak, siapa aja Pak identitasnya Pak? Ya nanti saya sampaikan ya. Pak, ini udah berapa lama diungkapkan Pak? Ini kami sudah melakukan penyelidikan kurang lebih 1 minggu. 1 minggu kami melakukan penyelidikan. Kemudian setelah kita pastikan keberadaan dan posisi para tersangka, akhirnya kita 3 hari yang lalu kita melakukan penindakan. Para pelaku pun sudah diamankan di Mapolda Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dimas Sanjaya, Cek TV, melaporkan. Nah, tuh kan yang di mukanya. Aduh, pembahasan udah dekat lah. Salah tak tadi? Pas lah. Pembahasan. Jadi modus ini para pelaku mengeluarkan sertifikat vaksin palsu
Yang ditaruhkan dalam iklan di media sosial. Jadi dia tuh ngeretas pasti dia nggak ada takut-takutnya ya. Iyalah, jadi dia tuh ngeretas akun Peduli Lindungi kan. Terus dia tuh buka jasa di medsos tuh bilang kayak kalau mau butuh ini kartu vaksin itu 600.000 sampai 1 juta sekian gitu. Kalau butuh untuk satu kepala. dana pinjol itu. Bukan gitu. Kayak gitulah mungkin promonya kan. Sejenis kayak gitu promonya. Nah, jadi orang-orang yang tidak mau disuntik itu jelas lah mau dah ya. 600.000 tidak apa-apa lah kalau daripada disuntik ya kan. Aku mau lah suntikan. Nah iya itu untuk orang-orang suntikan jangan lah. Kalau suntikan dana mau aku. Jadi untuk orang-orang yang tidak mau disuntik itu pasti pakai jasa kayak gitu tuh. Tapi ditangkap yo, ganti-ganti kan udah boleh yo. Terus kalau sudah itu dapat sertifikatnya itu? Iya, jadi dapat sertifikatnya dan sertifikatnya tuh asli. Jadi kayak terhubung langsung ke medsosnya ini, medsos tuh. Terhubung langsung ke apa yang diretas? Peduli Lindungi. Peduli Lindungi. Langsung terakses di situ. Dapat ini bisa digadai ya? Bisa lah. Bisa digadai. Apa lah gunanya tolong gadaikan sertifikat vaksin? Masalahnya orang punya kan lo. Jadi Peduli Lindungi itu aplikasi yang bisa melindungi gitu. Ya. Ini informasi ya untuk ganti-ganti. Pokoknya informasi yang kami ini memang tak apa-apa ganti-ganti, jangan terlalu didengarkan. Apalagi Wak yang ngomong ganti-ganti ya tolong. Ah gini nih nonton dulu macam mana aplikasi untuk melindungi diri. Aku pakai lah aplikasi. Agak payah gitu jelasinnya. Aduh. Oke, lanjut ya. Lanjut. Berita keempat ganti-ganti ada peristiwa kebakaran. Nah nih. Ngapa lo di segmen cemana nih, agak pening. Ya emang cemana? Kok bisa kebakaran? Jadi ini ganti-ganti ada kabar duka nih. Nggak usah ketawa kabar duka nih. Warteg hangus terbakar, warga sempat dengar suara ledakan nih. Kejadian di Kota Jambi. Tengok aku lagi nak bacakan kabar duka, aku bilang. Ya Allah. Lorot nih, lanjut. Rumah sekaligus warteg di Kecamatan Handil Jaya hangus dilahap jago merah nih. Warga sekitar aduh lucu dia nih kayak di balik layar lebih lucu ganti-ganti. Warga sekitar menyaksikan kebakaran mengaku sempat mendengar suara ledakan. Kita tengok dulu beritanya ganti-ganti ya. Allah Akbar, ledak astagfirullahaladzim. Satu unit rumah sekaligus warteg di Jalan Kapten Suyono, RT 10, Kelurahan Handil Jaya, Kecamatan Cilutung, Kota Jambi, hangus dilahap si jago merah pada Minggu 24 April 2022 pukul 19.52 waktu Indonesia Barat. Bagian atap yang berbahan kayu membuat api dengan cepat menghanguskan seluruh bagian rumah. Bahkan warga sempat mendengar suara ledakan yang diduga berasal dari tabung gas. Salah satu warga Podiman mengatakan bahwa kebakaran ini membuat warga sekitar berbondong-bondong ingin menyaksikan secara langsung. Terlebih aliran listrik yang dipadamkan juga membuat api terlihat dengan jelas. Ya selepas sisa lah, saya mendengar ada yang memberitahu bahwa ada kebakaran di sini kan gitu kan. Pak, yang terbakar ini sendiri apa rumah, warung atau gimana? Warung makanan, jual soto, sarapan pagi ya. Ini memang selalu tutup atau buka di malam aja atau gimana Pak? Kalau hari-hari biasa itu pagi bukanya, malam nggak buka. Sementara itu, Kepala Dinas Damkar Kota Jambi, Feryadi, mengatakan bahwa pihaknya menerjunkan 6 armada dan 25 personil dalam kebakaran ini. Terkait sumber api, pihaknya belum mengetahui secara pasti. Dimas Sanjaya, Cek TV, melaporkan. Nah, ingat nih kabar duka. Semoga, tapi kan di dalam kejadian tidak ada korban jiwa ya, tapi kayak korban kerugian gitu lumayan. Berapa kerugiannya, Pak? Wah, tidak dijelaskan pada berita. Semoga ini yang mendapat. Pokoknya dapat musibah. Menghindari cepat kebakaran. diganti. Nah, apa tuh? Jadi buat ganti-ganti. Apa tuh, Mat? Main sodor ke kawan. Ngeri gak tuh? Apa tuh, Mat? Menghindari kebakaran. Satu, tuh. banyak-banyak minum air putih. Betul. Oh iya juga lah. Kalau kena api itu kan ada air putih kan dalam tubuh gitu kan. Air kan, jadi mati ya kan. Mati api kan. Yang kedua. Yang kedua banyak mandi. Betul juga. Banyak mandi. Kalau tidak mandi kan pasti api kena. Yang ketiga. Kalau mandi kan airnya ngalir terus. Terus yang ketiga apa, Lur? Yang ketiga rumahnya batu kalau Pasti panas kalau kena api batu. Jadi itulah. Cuman itu. Oke, ganti-ganti tolong diikuti tips-tips
macam tuh kan dengan dia. Jadi untuk ganti-ganti yang rajin minum air putih, rajin mandi, nah masuklah ke kebakaran tuh tidak ada terbakar. Itu tadi tips dari Mat Clay. Ada tips lain Pak? Tips. Duit, tips. Oh iya. THR. Belum dapat aku nih. Tips yang tidak. Apa tuh? Apa ya? Ya Allah, bangenian aku udah ketemu lagi tip. Udah ketemu lagi. Kamu udah tahu kan tip kan? Makanya lahir dulu. Tulisannya kayak mana tapi ya? Tapi itu. Tapi. Iya. Tapi. Mas sama di tip. Nah, aku nak nanya kamu nih, Lebaran nih apa yang kamu rindukan? Harus di segmen kebakaran. Harus. Kan selesai, kita bahas tadi sudah selesai. Kalau Lebaran, supi apa Bi? Agak, jawabnya agak kita break dulu ya. Iklan berikutnya. Tetap di Kabar Data apa ganti-ganti. Oke. Balik lagi ganti-ganti masih sama saya Sobe Baper. Saya Mat Clay. Saya Wah Lasa. Di Kabar Data apa ganti-ganti kita masuk di segmen 3. Ada apa segmen 3? Yuk Bang Mat. Aduh, Imau. Kok Imau? Kayak mana tuh? Segmen 3 kan? Iya betul. Iya. Segmen Imau. Apa tuh? Segmen Imau. Iya apa tuh? Apa tuh? Halo. Apa tuh Imau? Imau. Jerak. Limau. Jeruk limau. Limau. Ya Allah, masuk sama aku nih. Aduh. Yuk lanjut. Ada apa di segmen? Aduh limau. Aduh limau. Ini berita Apa? remisi Lebaran. Lino. Lanjut. Ada nyambung ada. Lanjut. Enggak ada jadi lanjut. Limau. Ayo Bang, remisi Lebaran. Ada remisi Lebaran nih. Lapas 2B Muaro Bulian usulkan 157 warga binaan dapat remisi. Jadi warga binaan dapat remisi tuh. Ini pertanyaan aku tidak dijawab deh. Langsung baca berita aja. Yang mana? Orangnya sabar lagi nengok berita. Iya, oke. Lanjut, Apalagi berita tentang remisi ini kan sangat merindukan. Pastilah. Kayak gini, nah gitu. Nah jadi bersyukur dengan Jadi kamu tuh bersyukurlah dikasih remisi. Lanjut ke berita ini ya. Yuk lanjut Bang. Lapas 2B Muaro Bulian usulkan 157 warga binaan dapat remisi batang hari ini. Jelang Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, Lapas kelas 2B Muaro Bulian telah mengusulkan remisi bagi 157 warga binaan. Dari jumlah yang diusulkan tersebut, 2 orang ternyata diusulkan bebas. Sementara 155 diantaranya masih akan menjalani sisa masa tahanan. Ini sama kayak berita yang kita minggu kemarin kita bahas yang di Kota Jambi ya. Oh itu yang. Ya sih. Ya. Kalau yang ini di Batanghari kan dengan kita tengok dulu beritanya. Berarti lapas nih ada masih sekolah orang tuh. Iya. Masih sekolah. Orang itu istilah orangnya apa ya? Ada kelas ya. Ada kelasnya. Pak kita tengok dulu beritanya ada. Kita tengok beritanya. Mendekati Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, Lembaga Permasyarakatan atau Lapas Kelas 2B Muaro Bulian melakukan pengusulan pengurangan masa tahanan atau remisi terhadap 157 orang warga binaan dari total 247 orang warga binaan. Usulan remisi ini terdiri dari pengurangan masa tahanan 15 hari sampai 2 bulan. Kepala Lapas Kelas 2B Muaro Bulian Edi Susetyo mengatakan berbeda di tahun lalu. Ratusan warga binaan yang mendapatkan usulan remisi, 64 orang diantaranya dari kasus pidana khusus atau PP 99, serta 93 orang pidana umum. Pengajuan remisi tersebut menyesuaikan dengan masa tahanan yang telah dijalani warga binaan di atas 6 bulan penjara, berkelakuan baik, serta tidak memiliki catatan buruk selama menjalani hukuman di lembaga permasyarakatan. Dari ratusan usulan ini, 155 orang akan mendapatkan remisi namun masih menjalani masa tahanan dan 2 orang langsung bebas. Sementara itu, ratusan orang tersebut pengusulan pengurangan masa tahanan, 33 orang mendapatkan pengurangan 15 hari, 94 orang akan mendapatkan pengurangan 1 bulan, 19 orang akan mendapatkan 1 bulan 15 hari, dan 9 orang akan mendapatkan pengurangan 2 bulan masa tahanan.
Pihak lapas kelas 2B Muara Bulian juga berharap agar semua usulan remisi tersebut dapat dipenuhi oleh Kanwil Kemenkumham Jambi. Terkait dengan usulan remisi Hari Raya tahun 2022 atau 1443 Hijriah yang diusulkan sebanyak 157 dengan rincian 64 adalah pidana khusus PP 99 dan 93 adalah pidana umum. Joni Firdaus, JEK TV, melaporkan. Nah tuh kadang-kadang. Emang kelas 2B tuh kelas apa? Ngerti tidak? Kelas 2B itu biasanya kelas-kelas yang terbuang kan. Iya kan, kelas 2B itu. Iya kok, kalau ini. Kan aku sekolah dulu kayak gitu. Jadi Oh SD. 2A 2B. doa kan pintar-pintar. 2B yang sisanya. 2B siswa. Iya, memang 2C tak apa lagi. Nah ini kalau di lapasnya apa kelas 2B nya tuh? Apa bos? Tak ada bos. Ada yang tahu enggak? Dati yang tahu. Kelas 2B. Jawab. Kelas 2B itu Sudahlah ganti-ganti ya. Memang kami ini kurang ilmu dan kurang bermanfaat memang. buat tahu. Kelas 2B tuh kelas yang di situ ada budak-budak 2B. Makin tidak jelas ganti-ganti. Iya kan? Nah, di mana salahku? Tadi kelas 2B tuh, Lur. Disitulah tahu pensil. Tahu Pensil yang BB itu kan? 2B. Ini kan? Berarti hitam-hitam. Jadi ya di situ tuh tempatnya hitam-hitam, terus orang-orangnya juga apalah ya. Nggak tahu lagi. Cupik nih, jangan buat masalah tadi nih. Ya, nggak sama hitam. Pokoknya itulah ganti-ganti ya. Nah ini kamu Lagi nyari tidak ketemu bang. dikasih remisi, harusnya diperbaiki dak. Harusnya. Kok aku dia yang ngomong nih kayak? Jalan-jalan berebut manjang ya. Kami ini begelir ngomong. Jadi kayak gitu, Bang. Siapa? Mat. Jadi kayak gitu, Mat. Syukurlah untuk beberapa orang nih yang dapat remisi bisa balik kampung, bisa ketemu anak, istri ya. Ya kan? Ketemu keluarganya di momen lebaran ini kan. Permisi. Remisi memang masa awak nih. Sadar kan kau kan? Bayangin aku setahun. Tahun ya. Iya. Saya baru Lasa nih kan. 2 jam. Remisi. 2 jam dah tuh. Masa aku nyampe sejam nih. Jadi bersyukur lah itu, alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Lebaran ini bisa nikmati ketupat. Allahu Akbar. Emang syarat-syarat bisa dapat remisi itu kayak mana sih? Berperilaku baik. Ada. Itu yang lurus. Betul. Tapi yang sebenarnya Tidak lah. dapat remisi tuh harus pandai manjat. Tidak lah. Kan ini kan Manja. bawa Di kelas 2B. Oh, berarti sama kayak dicari kursi gitu ya? Iya. Kursi apa tuh? Kursi. Ini ya. Nggak bahaya nih. Kita tinggalkan ganti-ganti berita nih bahaya. Oke, remisi. Kita masuk berita ke-6 nih ganti-ganti. Karena di segmen ini mau baca Pak? Mau. Wow. Mana tadi? Konflik harimau dengan manusia. BKSDA Jambi segera lepas liarkan harimau Sumatera yang masuk perangkap. Nah, kok dilepas liarkan? Wah. Ya mungkin udah ada nakal lagi harimau. Oh gitu. Oke, lanjut. Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Jambi berhasil menjebak harimau Sumatera Panthera tigris Sumatera yang sebelumnya memangsa belasan ternak warga di Desa Nalo Gedang, Kabupaten Merangin. Kepala BKSDA Jambi Rahmat Saleh mengatakan harimau yang masuk perangkap itu setelah diobservasi dalam keadaan sehat dan siap dilepas liarkan ke habitatnya. Waduh. Kayak gitu. Aduh, kayaknya licin ini, Pak. Coba Ada kursi yang baru enggak? Ini Pak. Banyak yang gawe. Nah, ini mah Terkejut pula gue tadi. Kayaknya ini kursinya. Udahlah biarkan orang nih menyelesaikan ganti-ganti. Ganti-ganti tengok ya berita di TV ganti-ganti ya. Konflik harimau Sumatera dan manusia terjadi di 2 kabupaten di Jambi, yakni di Kabupaten Merangin dan Muaro Jambi.
Di Kabupaten Merangin, harimau memangsa 11 ekor kambing terhitung Maret hingga April 2022. Sedangkan di Kabupaten Muaro Jambi, Raja Hutan tersebut menyerang 2 orang pekerja salah satu perusahaan perkebunan di Kecamatan Kumpai Ilir, Kabupaten Muaro Jambi. Kejadian pertama pada tanggal 23 Maret dan kejadian kedua pada 19 April 2022. 2 pekerja itu meninggal dunia di tempat. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Jambi Rahmat Saleh, Jumat sore 22 April mengatakan, untuk di Kabupaten Merangin, harimau Sumatera berhasil masuk perangkap yang dipasang oleh petugas BKSDA di perkebunan sawit dan karet yang berstatus areal pengguna lain atau APL yang berjarak 2 km dari hutan produksi dan 20 km dari kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelat atau TNKS. Harimau diduga turun dari habitatnya karena terbatas mangsa. Perangkap dipasang sebagai upaya penyelamatan harimau Sumatera. Saat ini harimau Sumatera berjenis kelamin jantan tersebut sudah diamankan di TPS BKSDA Jambi. Harimau berumur 8-10 tahun itu dinyatakan dalam kondisi sehat. Rahmat menjelaskan harimau tersebut memiliki bobot 110 kg dengan panjang keseluruhan 217 cm, panjang taring atas 6,2 cm, dan panjang taring bawah 3,5 cm. Rahmat mengatakan harimau tersebut segera dilepas liarkan ke habitat aslinya setelah mendapat arahan pusat. Rencana tindak lanjut kami sampaikan hari ini sudah dilakukan pengecekan kesehatan dan dinyatakan sehat dan akan kita secepatnya lepas liarkan. Untuk lokasi pelepas liaran ini masih kami bersurat kepada direktur sama dirjen untuk memohon arahannya karena posisi harimau ini merupakan harimau dari daerah dataran tinggi, ya kan? Nah, Jambi ini lokasinya dataran tinggi ini hanya di TNKS. Sementara untuk memastikan keberadaan harimau di Kecamatan Kumpai Ilir, Kabupaten Muaro Jambi yang sudah menyerang 2 orang, Rahmat menyebut BKSDA sudah memasang 4 kamera trap. Namun ia memastikan bahwa lokasi harimau tersebut merupakan habitat aslinya sejak dulu. Rian Cencen, JEK TV, melaporkan. Jadi nih, kapan ditangkapnya ngapa bisa dilepaskan? Kenapa nih? Kayak mana? Jadi harimau ini sehat, dalam keadaan sehat. Nah, kenapa dilepas liarkan? Ini kan ditangkap. Nggak tengok berita itu aja, kamu nengok. Kan dia ditangkap gara-gara kayak makan belas-belasan hewan ternak warga, kan? Jadi orang tuh buat perangkap gitu kan untuk nangkap harimau tuh. Oh, jadi terus sudah diperiksa sudah tuh dilepas liarkan. Lagi dia makan lagi kayak mana? Nah, kayak mana tuh, Pak? Tolong penjelasan, Pak. Mungkin dari BKSDA-nya ngasih makan terus mungkin. Terus survei lah ke habitatnya gitu lah. Tempat tinggal harimau nih. Mungkin dilepas liarkannya memang di tempat yang sebaik-baiknya ada. Memang tempatnya di situ, Bi, katanya. Agin dimakan lah lagi. Nggak tahu lah gitu, nggak tahu lah prosedur kayak mana yo ganti-ganti yo. Ya, mudah-mudahan jangan lah. Yang jelas kalau udah dilepas liarkan berarti indikasinya apa ya? Udah bisa dilepas. Itulah pokoknya. Tapi harapan aku yo kalau dilepas liarkan bisa berkembang biak lagi, Bi. Benar. Harimau nih. Iya. Kan harimau ini kan ini, Bi. Populasinya sudah hampir punah. Harimau Sumatera kan? Iya sih. Kalau dilepas. Tapi takut aku. Karena kan minggu kemarin begitu bahas dan makan orang. Oh, itu. Ngapa? Nih untuk semuanya nih. Jangan nebang-nebang apa pohon, nebang-nebang hutan. Nggak bisa juga. Kan tempat tinggal akan rusak. Kalau nggak nebang pohon macam mana kita nak buat buku? Aduh. Tidak bisa, Pak. Gitu tidak bisa nyalakan apa. Memang udahlah keadaan memang kayak gitu kan. Jadi kalau memang harimaunya nih ujung-ujungnya masuk ke dekat ke orang gitu lah. Pemukiman warga. Yo, kayak mana yo? Cari solusinya lah. Pernah ketemu harimau ya? Pernah ketemu jangan sampai ya. Ada harimau. Jangan sampai lah. Nggak selera juga nih kamu. Aku pernah ketemu. Pernah. Aku pernah juga di Kampung Rajo. Kok di Kampung Rajo sih? Kampung Rajo. Emang ada harimau? Harimau main outbound apa? Iya. Itu ada berenang. Terbang harimau.
Jadi pas ketemu harimau tuh kayak mana? Sama harimau. Kayak biasa be. Kayak biasa beda tuh. Biasa be. Santai ya. Kayak di mana? Di mana ketemu? Kan di kandang nih. Udah aku tebak sama harimau. Nggak mungkin aku ajak ngobrol es. Kan lucu. Masa aku ajak ngobrol gitu. Ajak ngobrol. Aduh. Emang salah aku sih kau nih. Ini nah, banyak cakar-cakar harimau. Aduh. Aduh. Udahlah. Oh, udahlah ganti-ganti ya. Kita tinggalkan segmen ini ganti-ganti. Lepas liar kan apa balap liar maksudnya? Wah, iya betul. Balap liar apa lepas liar? Wow, tahu aku. Jadi sudah dilepas liar kan? Baru dia balap liar. Balap liar. Untuk ngusir-ngusir orang yang balap liar. Nah, itu dia cocok. Pintar. Udah lah, makin kemana-mana nih ganti-ganti kita tinggalkan ganti-ganti tetap di Iko Berita Tapo. Mantap. Balik lagi ganti-ganti di Iko Berita Tapo ganti-ganti. Kita masuk di segmen akhir, segmen 5. Nah, Ini khusus Bang Mat nih. silakan Bang Mat. Ada apa tuh di segmen? Segmen 5, segmen 4. Aku nanya dulu sebelum itu. Apa tuh? Apa? Makanan favorit kamu saat lebaran tuh apa? Favorit kamu kan? Aku lebaran kali ini kue lebaran. Karena kue lebaran sih padahal pas lebaran. Lebarannya. Nastar, apa lagi lebaran? Bisa. Kalau mak tuh buat kayak kue cok gigi gitu. Masuba. Masuba tuh. Sejenis lapis lagi jangan dibahas oke. Oh, masuba. Dia ada di tebal, ada buat dong. Kamu nanya itu. Tapi memang mak aku juga buat ada bolu juga. Tapi coba lepis tegit, masuba. Lapis lagi. Lapis ya. Masuba tuh agak amis. Aku tahunya tuh gigi itu lah. Yang amis sudah masuba tuh yang agak amis ya sih. Atau lapis lagi yang amis. Itulah pokoknya. Ada yang amis tuh. Ada terbuat dari telur. Iya bos. Telur ayam tapi. Ayo ada apa di segmen 4 nih? Segmen ngapain? Ngapain? Nggak tahu. Ngapain? Ah, kayak mana gitu nih? Boleh lah pancing entar. Apa tuh? Arus mudik. Nah, ada apa di arus mudik nih? Mantap nih bahas arus mudik di segmen lebaran nih. Dengar nih ya. Polres Batanghari petakan rawat laka dan kemacetan. Nah, jadi ada rekayasa jalan mungkin kan buat mengurai kemacetan. Di Batanghari. Terus. Pemirsa, saat ini para Pemirsa tadi. Dibaca pemirsa nih nggak bisa. Pemirsa. Lagian kau sih. pemirsa tata. Terus Pak. Jadi saat ini para pemudik diminta untuk hati-hati saat melintasi Kabupaten Batanghari. Betul. Dimanapun, jangan pun di Batanghari. Kenapa tuh? Di mana ada jalan? Kenapa? Hal ini dikarenakan Polres Batanghari sudah memetakan tempat rawan kecelakaan dan kemacetan di beberapa titik. Jadi di jalan tuh ada berapa titik? Nah, itu dipetakan. Nah itu. Penasaran gitu? Nah, kita tengok beritanya nih. Kita tengok titik. Saat ini arus mudik di Kabupaten Batanghari sudah berlangsung. Para pengendara yang ingin bepergian ke wilayah barat pun juga sudah mulai nampak. Namun pemandangan truk yang melintas masih sangat tinggi, terlebih pada sore hari. Kasat Lantas Polres Batanghari AKP Amelia Deborah Siregar saat dikonfirmasi mengatakan, saat ini Polres Batanghari sudah memetakan beberapa tempat rawan kecelakaan dan kemacetan. Dikatakan Kasat ada 6 desa yang menjadi rawan kecelakaan, yang tersebar di 5 kecamatan. Untuk rawan kemacetan sendiri, ada 7 titik lokasi yang berada di Kecamatan Muara Bulian, yakni Kecamatan Muara Tembesi dan Kecamatan Bajubang. Di Kabupaten Batanghari sendiri untuk titik rawan kecelakaan itu ada 6. 6 ya? Itu di Batin 24, di Desa Simpang Cipuli, di Kecamatan Bajubang, itu di Penerokan, di Bulian itu yang rawan laka di Desa Sungai Bulu, di Pemayung itu
yaitu Desa Serasa di Mersam dan satu lagi di Kecamatan Bajubang. Joni Firdaus, JEK TV, melaporkan. Nah itu ganti-ganti. Jadi ada 2 kecamatan kan di Batanghari. Berapa titik berarti 2 kecamatan tuh? Berapa tadi? Aduh, nyimak nih. 7 ya. Ada yang di Bajubang lah, di Bulian kayak di Sungai Bulu. Bulu Batin 24. Nah, di sekitar itu pokoknya. Tadi kalau titik itu nggak bisa lagi berjalan ya? Titik. Bukan nggak bisa berjalan, dipetakan. Jadi itu kayak jalan lain. Kalau tulisan itu kan kalau titik itu kan berhenti sudah. Nah, udah berhentilah situ, Mang. Macet. Betul. Itu dia. Nalar bagus. Bagus nalar. Ya. Iya. Orang susah. Kalau bintang, titik 2 bintang. Titik 2 bintang dulu tuh pernah aku dengar. Tapi kalau titik 2 bintang Emot. Titik 2 Emot. Oh. Titik 2 bintang. Titik 2 bintang kan emot. Titik 2 bintang. Bukan apa ya, nyambak ke nyambungnya. Banyak lawan budak lamo nih. Date lagi kan emot itu kan. Nggak mau dibahas sekarang sih, udah ngerti aku. Nah nih ganti-ganti. Jadi yang mau melintas di Batanghari tuh nak balik kampung nih. Udah balik kampung lah lebaran kan. Balik kampung kemana kamu nih? Kan ini kan udah lebaran ketiga kan hari Rabu kan. Nah jadi ganti-ganti yang mau balik lagi tuh udah aman. Udah aman karena udah dipeta-petakan lagi nih. Ini kemarin yang pas nak lebaran. Ganti-ganti yo. Untuk menghindari laka. Buat ganti-ganti tuh hindari tuh titik-titik yang rawan kecelakaan tadi. Iyo. Ini kan lebaran ketiga. Iyo. Datik lagi tuh lah dibongkar. Pas harus balik. Kan harusnya kita bahas ini nih pas sebelum itu lebaran kemarin. Nggak bisa, Bu. Harusnya kita bahas pas sebelum lebaran nih, Pak. Kita menginformasikan kalau ada petakan ini entah sudah. Ini untuk ganti-ganti yang udah balik ke Jambi lagi. Ini udah ada ganti-ganti. Udah aman nih, udah aman. Udahlah itu. Polisi nak lebaran juga. Aduh. Mudah-mudahan kita semuanya selamat berkendara dimanapun berada ya. Iya, amin. Makanya kita harus tetap pakai safety dan tetap harus hati-hati. Gitu. Selesai pembahasan kita nih. Aduh sedih aku nih. Sedih. Nah, ada pesan-pesan terakhir, Pak? Pesan terakhir. Tips mudik. Mat kasih tahu nih. Tips mudik. Lagi ketiga. Mudik, tonton yang mau mudik itu harus punya kendaraannya. Betul. Yang kedua. Kalau ada kendaraan apa? Betul. Jalan boleh juga. Kedua. Emang mudik. Paham jalannya. Tahu jalan balik ya. Jangan lompang di lumpur ulur. Jangan lompang. Yang ketiga. Yang ketiga. Ada berapa? Ada banyak. Ini kita pilih. Ambil yang penting-penting ya, Be. Yang ketiga tahu tujuan. Kalau nggak tahu tujuan mudik nak kemana? Iya juga ya. Yang paling penting harus ada kampung, nggak harus ada dusun nih. Nah balik mudik mana? Barang orang Jambi ya mana? Yang terakhir apa? Harus ada duit. Harusnya nih. Harus lah. Kalau nggak ada, habis minyak di jalan. Iya payah. Payah. Demikianlah ganti-ganti tips kami yang semoga bermanfaat. Itu sudah paling betul. Iya. Pakai minyak apa? Minyak solar. Duit juga. Minyak apa? Minyak angin. Minyak angin pakai duit juga belinya. Ada yang nggak pakai duit. Apa? Dibantu dorong. Bisa. Dorong. Selamat juga sampai tujuan kan. Jadi tidak. Lumayan juga ya nak balik kita bawa dengan dorong motor ya. Takutnya pas lagi mudik bawa motor. Nah.
Nengok ada yang balap liar lagi ikut. Oh, dati lagi. Lebaran dati lagi balap liar. Kan udah diamankan sama bulan Ramadan. Pak ya, dorong selamat sampai tujuan, motor selamat, selamat. Datang ke rumah, kaki patah. Kenapa? Mudik lah kaki. Tidak patah lah kaki. Motor. Sengal-sengal ya. Tapi jangan dibawa motornya berat. Apa tidak patah kaki sengal? Tidak ada patah. Bayangkan. Kan coba lah ketemu. Tidak lah patah, sengal-sengal. Langsung nak lepas kasihan itulah. Bukan dibawa motor di kendaraan. Karena kalau dibawa berat. Iya. Jangan bawa motor. Jangan bawa motor. Tapi kendarai motor. Tips terakhir. Oh, sudah tadi. Banyak tadi ribuan. Harus hidup. Iya, karena kalau kita tidak hidup lagi macam mana nak balik mudik yo. Udahlah kamu sudah hidup mudik. Soalnya kami mengucapkan minal aizin, bapak izin. Maafkan lahir dan batin asik. Selamat para pemimpin. Pokoknya ganti-ganti itu berita kita ganti-ganti. Ada 7 segmen. Oh iya, Sope dan Walasa yang selama ini menemani sebelum lebaran nih ganti dia. Mohon maaf kalau banyak salah ganti dia ganti sekalian. Karena sekarang kan pasnya hari lebaran ini kan. Iya. Mohon maaf buat ganti di Walasa ini. Maaf, kita baru ketemu. Walasa. Pak Walasa. Kan mewakili Walasa. Baru lagi terus ayo. Ya, soalnya kayak belum ada duso gitu. Oh, iya betul. Maaf kalau yang ganti-ganti yang lain cuma ini Matfly sama Abi baru ketemu. Tuh Bang Mat ganti-ganti. Ke depannya bakalan banyak salah dengan ganti-ganti yang ini ganti ya. Setelah ganti-ganti. Apa baik tadi? Ada segmen 5, ada jalan yang dikorupsi ya ganti-ganti. Ada balap liar tadi. Ada peretasan aplikasi Peduli Lindungi. Nah itu. Ada apa tadi itu? Jalan tadi. Iya, kasus jalan udah. Ada kebakaran ganti-ganti. Makanya semua peristiwa-peristiwa yang kita bawakan ini semoga sudah selesai ganti-ganti yo. Kayak apa masalah peretasan tadi, masalah korupsi tadi semoga udah selesai semua ganti-ganti yo. Terus masalah yang kebakaran semoga kerugiannya dapat terganti sesegera mungkin. Amin. Iya, dan itu kan juga makin panjang ya jadinya nih. Nah iya, nak closing tapi closing kita terus panjang-panjang. Begitulah ganti-ganti. Mohon maaf kalau ada salah-salah ganti-ganti. Saya Sope Baper. Walasa. Saya Matfly. Mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.